sampai ayat yang ke-30. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Sampai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang pendeta, saudara-saudara, saya seringkali dikenal sebagai pendeta yang agak kementus, saudara. Agak sok. Karena saudara-saudara, setiap kali saya memberikan pelayanan di kota-kota dalam wujud pelayanan kebaktian, kebangunan rohani, atau kebaktian penyegaran iman, saya selalu memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya selalu mengatakan demikian, saudara, nama saya adalah Adi Kristianto Suwandi. Nama ini, saudara-saudara, adalah nama yang bukan sembarang nama. Sebab nama ini dipilih dengan arti yang sangat mendalam. Adi, saudara-saudara, di dalam pemahaman Jawa, itu artinya baik. Lalu Kristianto itu dari kata Kristian atau seorang Kristen. Dan su di dalam kesusastraan itu artinya baik atau indah. Sedangkan Wandi itu nama ombyoan, saudara. Di desa banyak nama Wandi itu, saudara. Nah, saudara, saya selalu memperkenalkan diri saya demikian. Tetapi saudara-saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan dan saya makin mengerti firman Tuhan, saya bertemu dengan sebuah nama yang bernama atau yang menamakan diri orang ini adalah Epafroditus. Epafroditus, dan saya, saudara-saudara, pada waktu itu mengatakan, seandainya dulu ketika saya muda, saya mengenal orang yang bernama Epafroditus, saya mengenal arti kata Epafroditus, mungkin saya akan memakai nama Epafroditus itu sebagai nama baptis saya. Mungkin saya akan memakai pendeta Epafroditus Adi Kristianto Suwandi. Kenapa, saudara? Karena Epafroditus itu punya arti yang luar biasa. Ketika saya menemukan kata itu dalam pemahaman bahasa aslinya, Epafroditus itu berarti handsome, saudara. Epafroditus itu berarti ganteng, saudara. Epafroditus itu berarti cakep. Epafroditus itu berarti menarik, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau dulu masih muda, mungkin saya akan pakai nama Epafroditus itu. Jadi Adi Kristianto Suwandi yang ganteng dan menarik, saudara.
Tetapi masalahnya sudah kebacut, taunya sudah tua, saudara, sehingga gantengnya, menariknya sudah tidak ada. Maka tidak perlu pakai Epafroditus. Tetapi saudara, kata ini menarik dan mengusik saya. Siapa Epafroditus? Oleh sebab itu pada hari ini saudara, secara khusus saya ingin mengajak saudara melihat seorang yang bernama Epafroditus ini, saudara. Siapa Epafroditus ini? Kalau saya boleh katakan dari mimbar ini, dia adalah seorang pahlawan. Dia adalah pahlawan iman di dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi saudara, mungkin kita bisa melihat bahwa pahlawan itu seringkali dibagi menjadi tiga, ya. Pahlawan yang dikenal, pahlawan yang tidak dikenal, atau pahlawan yang kurang dikenal atau kurang terkenal, saudara. Kalau kita lihat di dalam pahlawan iman, dalam pemahaman pahlawan iman, kita akan bertemu dengan pahlawan-pahlawan iman yang kita kenal. Kita ketemu dengan Abraham, kita ketemu dengan Musa, kita ketemu dengan Daud, kita ketemu dengan Paulus, dengan Daniel, dan banyak lagi pahlawan yang kita kenal. Tetapi pahlawan yang tidak dikenal, kita juga bisa menemukan. Ketika peristiwa Tuhan membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang, siapa anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu, saudara? Dia pahlawan dalam mujizat yang terjadi. Tetapi orang ini tidak dikenal, saudara. Lalu kita melihat ketika orang kusta, 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Satu yang datang mengucap syukur. Dan orang ini dipuji Tuhan. Dia merupakan pahlawan. Orang yang datang mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Tapi siapa nama orang ini? Orang ini tidak dikenal, saudara. Berarti ada yang terkenal, ada yang tidak dikenal. Tapi ada juga yang kurang dikenal, saudara. Nah, pahlawan iman yang kurang dikenal, beberapa nama saya pernah khotbahkan. Beberapa nama pernah saya sampaikan, antara lain adalah Tabita atau Dorcas. Lalu kita juga kenal wanita Sunem yang tidak dikenal dan kurang terkenal, saudara. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat lagi kepada seorang yang juga kurang dikenal, yang bernama Epafroditus. Seorang yang dikenal sebagai si handsome, seorang yang dikenal sebagai si ganteng, orang yang dikenal sebagai orang yang menarik. Dan orang ini, saudara, adalah orang yang tidak begitu kita kenal, saudara. Ini yang kita perhatikan. Lalu siapa? Siapa si Epafroditus ini, saudara? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita hanya menemukan di dalam Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Yang jelas di sana dikatakan bahwa Epafroditus itu diutus oleh jemaat Filipi untuk membawa bingkisan kepada Paulus. Dia diutus oleh jemaat Filipi untuk membawa sesuatu kepada Paulus sebagai tanda kasih ketika Paulus ada di penjara di Roma pada waktu itu. Jadi jelas bukan sekedar pegawai suruhan, jelas bukan. Karena Paulus mengatakan bahwa dia adalah teman sekerjanya. Dan ini yang dilakukan, saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang bernama Epafroditus itu. Dia berangkat ke sana, dia berangkat ke Roma, dia menemui Paulus hamba Tuhan itu, dan dia memberikan penghiburan di sana. Itu yang jelas kita temukan, saudara. Lalu kita melihat dalam kehidupan ini, apa saja sih yang dilakukan Epafroditus sehingga dia disebut-sebut sebagai hamba Tuhan yang punya peran di dalam Alkitab. Apa sebabnya Epafroditus itu dihargai sebagai seorang pahlawan iman walaupun kurang dikenal? Yang pertama, saudara, kita akan melihat
Epafroditus adalah seorang Kristen yang seimbang. Dia adalah seorang Kristen yang seimbang, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Filipi 2 ayat 25, di sana dikatakan firman Tuhan demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuangan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi dalam ayat 25 ini, saudara, Epafroditus adalah seorang yang dianggap oleh Paulus dan dinyatakan oleh Paulus sebagai saudara di dalam iman. Lalu yang kedua, teman sekerjaku di dalam pelayanan. Yang ketiga, teman seperjuanganku di dalam ketekunan. Saudara, ini yang muncul di dalam diri Epafroditus. Ini yang muncul bahwa mereka atau Epafroditus itu memiliki iman yang baik, memiliki pelayanan yang baik, dan memiliki ketekunan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di banyak gereja itu banyak orang itu memiliki kehidupan yang kurang seimbang, saudara. Dia memiliki iman, dan banyak orang yang memiliki iman maunya berdoa. Kalau ketemu orang dia berdoa. Kalau ketemu orang ditanya, dia jawabnya mesti puji Tuhan. Kalau dia ditanya gimana keadaanmu, ya puji Tuhan. Tetapi seringkali saudara-saudara, itu hanya keluar dari mulut bibirnya. Kadang-kadang itu hanya keluar dari apa yang dia lakukan. Tetapi bagaimana dengan perbuatannya? Bagaimana dengan pelayanannya? Bagaimana dengan tindakannya? Itu seringkali kosong. Apalagi di dalam ketekunannya berada bersama dengan Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara-saudara, yang menceritakan tentang seorang kaya yang memiliki rumah yang cukup besar. Orang kaya ini, saudara, adalah orang Kristen, dan orang Kristen yang taat, yang setia kepada Tuhan. Nah, saudara, kebetulan orang kaya ini memiliki tetangga, rumah tetangganya itu miskin, keluarga yang miskin, saudara. Nah, keluarga yang miskin ini juga Kristen, tapi penuh dengan penderitaan. Lalu si keluarga kaya ini setiap hari mengumpulkan anak-anaknya. Keluarga Kristen yang kaya ini mengumpulkan semua keluarganya. Lalu orang tua ini mengatakan, anakku, istriku, semuanya ayo kita berdoa. Dan saudara-saudara, orang kaya ini selalu mendoakan tetangganya yang miskin itu. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau berkati keluarga yang miskin itu, supaya keluarga yang miskin itu bisa bangkit, supaya dia sebagai orang Kristen juga merasakan berkat yang dari Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya Engkau tolong dia. Saudara, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mereka berdoa demikian setiap malam. Tetapi keluarga yang miskin ini tidak kunjung terberkati, saudara. Nah, akhirnya saudara-saudara, salah seorang anak dari orang yang kaya ini mengatakan demikian, Bapak, kita ini tiap malam berdoa untuk orang yang miskin itu, tetangga kita. Kita ini tiap malam berdoa untuk orang yang miskin. Bu, sekarang gini toh Pak, Bapak kan punya duit banyak. Sudah, sekarang sebagian duit Bapak diberikan orang miskin itu. Kalau Bapak doakan rumahnya supaya Tuhan bangun, Bapak bangun, Bapak coba lakukan bedah rumah supaya keluarga miskin itu jadi mendapat berkat dari Bapak. Lalu bapaknya ini mengatakan, oh anakku, jangan kamu suruh saya begitu. Karena anakku, kamu tahu bahwa Bapak ini punya bakat, punya talenta, anugerah karunia untuk mendoakan orang lain.
Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada Bapak anugerah untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu bukan bagian Bapak, bagian orang lain. Anaknya ngomel, saudara. Saudara, ini yang seringkali terjadi di banyak kehidupan. Kadang-kadang hidup kita tidak seimbang. Kita mengatakan puji Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan terima. Dan itu bagus, saudara. Tapi bagaimana dengan tindakan kita? Saudara, Epafroditus itu adalah seorang Kristen yang seimbang, yang melakukan imannya juga dengan perbuatan, di dalam pelayanan, dan di dalam ketekunannya ketika dia berada bersama dengan Tuhan. Banyak orang senang itu menjadi penonton, banyak yang senang menjadi pengkritik, saudara. Ya, kalau bicara kadang-kadang kita mengatakan apa? Majelis ki apa? Majelis gereja. Nek kebaktian ora tau komplit, sing teko gur telu, nang mburi ketok loro telu, sing ono sing kurang. Nek ono mangan wae komplit, misalnya begitu. Nah, ini menyakitkan hati, saudara. Kadang kita lebih senang untuk mengkritik, kadang-kadang kita lebih senang untuk bicara yang menyakitkan. Tetapi kadang-kadang kita lupa, saudara, bahwa iman kita itu seharusnya kita tunjang dengan perbuatan yang benar, dengan perbuatan yang baik. Kristen yang seimbang adalah Kristen yang memiliki iman, tetapi juga memunculkannya di dalam pelayanan dan memunculkannya di dalam ketaatannya untuk datang bersama pada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan itu. Dan ini yang dimiliki oleh Epafroditus. Ini yang dimiliki oleh hamba Tuhan yang bernama Epafroditus. Dia memiliki keseimbangan antara iman, pelayanan, dan ketekunan serta kesetiaannya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Epafroditus adalah seorang yang sangat memperhatikan orang lain. Di Filipi, saudara-saudara, dia berada, kemudian dia mendengar Paulus, hamba Tuhan, yang dia kenal, yang dia kasihi, itu berada di penjara di Roma. Nah, saudara-saudara, hatinya terbeban. Dia merasa, aduh, hamba Tuhan ini kok menderita di Roma. Lalu dia mengatakan pada jemaat Filipi, saya siap dikirim ke Roma. Dan saudara, saya kemudian melihat ke peta, saya melihat peta Alkitab, ternyata saudara-saudara, untuk dari Filipi ke Roma itu bukan perjalanan yang dekat, saudara. Bisa ditempuh dengan dua jalan kalau saudara memperhatikan. Kalau jalan darat, saudara, dia itu harus mengelilingi Laut Adriatik. Laut itu harus dikelilingi baru sampai di Roma. Kalau dia melalui laut, dia harus menyeberangi Laut Tengah, saudara. Dia harus menyeberangi laut itu. Dan ini yang terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Perjalanannya bukan berhari-hari, tapi berminggu-minggu. Dan ini yang dilakukan oleh Epafroditus. Epafroditus berangkat berhari-hari, berminggu-minggu, hanya untuk membawa bingkisan pada Paulus. Hanya membawa bingkisan jemaat Filipi kepada Paulus dan memberikan penghiburan kepada Paulus bahwa Paulus tidak sendiri. Paulus punya saudara. Paulus punya orang-orang yang mengasihinya dan itu ada di Filipi. Saudara, saya berpikir Epafroditus ini sungguh-sungguh melakukan perjalanan yang membuat repot, saudara. Tapi Epafroditus mau repot. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya seringkali bersama-sama dengan Bapak atau Ibu seringkali ada bersama dalam mobil dinas saya pendeta, kita seringkali besuk. Nah, kalau besuk, saudara, setelah besuk selesai, biasanya saya mengantar ibu-ibu atau bapak ini pulang ke rumahnya. Nah, lalu biasanya
ibu-ibu atau bapak-bapak ini ngomong begini, aduh Pak Adi, maaf ya Pak, ngerepoti. Nah saudara, apa yang diharapkan? Jawaban yang diharapkan dari saya gimana? Saya harusnya menjawabnya bilang, oh enggak apa-apa, enggak ngerepoti kok. Ya, itu jawabannya. Tetapi saudara, saya tidak pernah menjawab begitu. Ibu-ibu seringkali beberapa yang kemudian mengatakan, Pak Adi jawabnya kok ora penak toh. Ya. Loh gimana? Saya kalau ditanya, wah Pak, maaf ya Pak Adi maaf lu ngerepoti. Saya jawabannya selalu bilang apa? Ya pancen, ibu-ibu ngerepoti saya. Ning, saya ndak apa-apa kok, saya seneng. Ya. Ini beda saudara. Saya tidak jelas, wong harusnya menggok sini sudah sampai, harus nganter muter-muter, ya jelas ngerepoti, neng ndak apa-apa. Nah, rupanya Epafroditus melakukan perkara yang sama. Epafroditus mengatakan repot, harus ketemu Paulus di Roma, harus mengantar ini ke Roma, harus perhatikan, menguatkan Paulus di Roma, repot. Tetapi Epafroditus mengatakan, ndak apa-apa, saya seneng kok repot untuk menolong seseorang. Saudara, ada penelitian di Amerika mengatakan bahwa orang yang hanya memperhatikan diri sendiri itu akan mengalami hal-hal yang tidak penuh sukacita, bahkan mengarah kepada depresi kalau dia hanya memperhatikan diri sendiri. Tapi tidak usah di Amerika, di Muntilan saya juga mengadakan penelitian, saudara. Di atas, di ruang kamar pendeta tamu di atas itu ada tempat, ada bak mandi, saudara. Bak mandi itu kalau sudah seminggu 10 hari tidak dikuras, saudara, walaupun penuh, apa yang terjadi? Di sana banyak uget-ugetnya, saudara. Di sana banyak jentik-jentiknya dan airnya sudah tidak enak baunya, saudara. Nah ini yang saya lihat. Tapi kalau ini dikocori terus, air digeburi terus, kerannya dibuka terus, air ini akan bersih dan air ini akan seger. Ini adalah hal yang dilakukan juga oleh Epafroditus. Ketika orang itu memperhatikan, ketika saudara peduli terhadap orang lain, saudara akan dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan sendiri. Ketika saudara memberi dari apa yang saudara punya, Tuhan akan ngejoki kepada kita, akan memberikan itu sehingga kita tidak menjadi bau dan tidak ada jentik-jentik di dalam hati kita. Hati kita akan bersih, hati kita akan baik, dan ini yang dilakukan oleh Epafroditus. Dia begitu luar biasa memperhatikan orang lain, dalam hal ini Paulus, dan ini yang dilakukan saat. Yang ketiga, siapa Epafroditus? Epafroditus adalah orang yang menjadi berkat buat orang lain. Kalau saudara perhatikan tadi, saudara, dia menjadi berkat bagi Paulus. Ketika Paulus di dalam penjara, ini dikatakan Epafroditus ini melayani Paulus. Ketika Paulus dalam penjara, dia bukan hanya melayani sebagai seorang hamba, tapi dia memberikan pengharapan, menghibur Paulus menjadi teman sekerjanya, dan bukan pegawai. Dia adalah teman sekerja. Dan yang lebih lagi, saudara, dia adalah teman sepersekutuan yang saling menguatkan. Dan ini luar biasa, bukan? Epafroditus seorang ini, saudara. Tapi lebih dari itu dikatakan dalam ayat yang lain, dia juga dirindukan oleh orang-orang yang ada di Filipi. Orang-orang Filipi merindukan Epafroditus. Katanya Epafroditus sakit. Oh, kalau sakit bagaimana dia, jangan sampai Epafroditus mati. Cepatlah Epafroditus pulang. Dan saudara, tentunya kita tahu persis, bukan? Kalau seorang yang dirindukan, tentu orang ini hidupnya baik, bukan? Sudah pernah mengatakan, Bu, wah kalau si A ada di kelompok ini, wah senengnya orang jamak, mesti rame. Nek si A neng kelompok kita, wah kita guyone seneng. Ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan, wah nek si A melu di kelompok kita, wah wes pating prengut ora karuan.
Ini bisa terjadi bukan? Ibu-ibu kadang-kadang kita majelis, kadang-kadang para aktivis juga seneng. Nek kita ke Jogja, wah nek ono sing melu gitu. Wih nek Pak Budi melu, wih gitu. Seger ono sing jajake misalnya gitu. Harapannya, tapi ini jadi pengharap. Orang yang dirindu-rindukan, orang yang diharapkan, tentu orang itu memiliki kelebihan. Apapun kelebihannya, biasa negatif, bisa positif, saudara. Tetapi yang dikatakan Epafroditus ini diharapkan dalam positif. Ya. Kalau saudara pergi hanya Pak Adi yang ikut, wah, iki nek guru Pak Adi sing melu, wah kecut iki. Ya toh balik orang rompopo, ora tuku apa-apa, langsung balik gitu. Ini bisa terjadi, saudara. Tetapi pengharapan pada seseorang, saudara, itu tentu ada suatu. Kalau orang itu dirindukan, tentu dia memiliki sesuatu yang benar jadi kerinduannya. Dan apa yang terjadi? Epafroditus dirindukan karena dia menjadi berkat bagi orang lain. Dia dirindukan karena dia begitu baiknya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya saudara, ini yang harusnya kita perhatikan di dalam kehidupan. Yang berikutnya, yang terakhir, saudara, yang keempat, Epafroditus adalah seorang yang rela mempertaruhkan nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk uang. Banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk harga diri. Banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk wanita pria yang diidam-idamkannya. Banyak orang yang lupa daratan, yang memikirkan wanita-wanita, memikirkan pria-pria yang bukan istrinya, itu mengorbankan semuanya, bahkan harga dirinya. Dan ini terjadi, saudara. Yang baik, ada banyak orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya demi kesehatan anak, demi kesehatan keluarga yang baik. Tapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Epafroditus? Epafroditus siap mengorbankan dirinya untuk Injil Kristus. Ini yang dilakukan oleh Epafroditus, bukan di dalam pengertian dia siap mati, tetapi dia siap hidup untuk Injil. Ada orang yang datang pada saya, saudara-saudara, dalam pergumulan dan pertobatannya, dia mengatakan, Pak Pendeta, saya siap mati untuk Tuhan. Saya bilang salah, kalau saudara siap mati untuk Tuhan salah. Seharusnya saudara bilang, Pak Pendeta, saya siap hidup untuk Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Epafroditus. Dia siap hidup untuk melayani Tuhan. Dia siap hidup untuk menjadi berkat. Dia siap hidup untuk sungguh-sungguh menunjukkan bahwa iman, pelayanan, dan ketaatan, ketekunannya itu menjadi satu pujian bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh merasakan ini, kita akan melihat bahwa Epafroditus, orang yang artinya handsome, yang artinya ganteng, yang artinya menarik ini, ternyata tidak hanya menarik dari wajah, tidak hanya menarik dari fisik, tetapi hatinya, imannya, kehidupannya sangat menarik. Apakah tidak mungkin kita berpikir alangkah indahnya kalau di depan nama setiap kita memiliki nama Epafroditus, yang artinya Tuhan, saya siap untuk menjadi orang yang menarik demi dan untuk kemuliaan namamu. Amin.